Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelompok kita, yaitu kelompok 8, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dengan saya, Habib Ahmad, NPM akhir 298. Di sini kelompok kami akan menerangkan apa artinya, apa pengertian mengenai laporan bisnis dan proposal bisnis. Perkenalkan, kelompok kami ada 3 orang. Ada Muhammad Rio Bastian dengan NPM akhir 285, ada Muhammad Rizky Khairur dengan NPM akhir 301, dan ada saya, Habib Ahmad, dengan NPM 298. Kita mulai mengenai pengertian laporan bisnis. Laporan adalah suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun, dan teratur, digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institut ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Sedangkan proposal bisnis adalah sebuah rencana atau rancangan aktivitas baik berkenangan dan penawaran produk dan layanan yang diberikan maupun penawaran kerja yang sama. Nah, ini disusun secara persuasif dan dikomunikasikan kepada pihak lain. Macam-macam dan fungsi laporan. Untuk fungsinya yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional. Dengan adanya laporan, maka dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan atau program bisnis yang sedang dilakukan. Yang kedua ada untuk memantau secara formal implementasi kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam aktivitas bisnis, hubungan atau interaksi yang terjadi lebih diwarnai non formal. Salah satu bentuk komunikasi formal tersebut adalah penyampaian laporan. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, laporan sangat penting, terutama untuk mengantisipasi persoalan yang berhubungan dengan hukum. Dan saya mau Rizky Karur Rahman, NPM 2104 2010 301. Selanjutnya yaitu membuat pedoman laporan yang baik. Yang pertama, informasinya akurat. Informasi yang akurat memerlukan kecermatan dalam proses pencarian data agar sesuai dengan faktanya. Dengan data yang betul-betul faktual, diharapkan mampu menggambarkan kejadian sesuai dengan faktanya atau tidak dibuat-buat, sehingga mampu menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, isinya menunjukkan suatu pertimbangan penulis yang baik atau keputusan yang baik. Harus dibuat dengan berbagai pertimbangan yang baik, tidak menyakiti, menyinggung, menyerang, merugikan, atau menjelek-jelekkan pihak lain. Dan yang terakhir, format gaya dan organisasinya atau susunannya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya yaitu penggolongan laporan bisnis. Dalam aktivitas bisnis mengenal berbagai macam laporan yang semuanya tergantung dari jenis klasifikasi yang digunakan. Jowo Purwanto 2006 menyatakan bahwa laporan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yang meliputi yang pertama menurut fungsinya. Berdasarkan fungsinya, laporan dibedakan menjadi laporan informasional dan analisis. Yang kedua, menurut subjeknya. Berdasarkan subjeknya, laporan dapat dibedakan menurut bagian atau departemen yang membuat laporan-laporan ini, terutama dilakukan oleh pelaku bisnis yang bukan individual tetapi institusional, yaitu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menurut formalitasnya. Berdasarkan formalitasnya, laporan dibedakan menjadi laporan panjang, long reports, dan laporan singkat. Selanjutnya yaitu pengertian proposal bisnis. Secara empiris, kata proposal berasal dari bahasa Inggris. Proposal atau propose. Implementasi di dunia bisnis, kata proposal tidak menyimpang dari makna leksikalnya, yaitu sebuah usulan atau tawaran.
Bisnis dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh nilai tambah secara ekonomis atau keuntungan. Lebih konkret, bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Dalam konteks menawarkan inilah, maka proposal menjadi sangat penting. Dengan proposal inilah, maka masyarakat menjadi tahu tentang berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan tertentu, baik berkenaan dengan jenis produk maupun layanan yang diberikan. Selanjutnya, macam-macam dan fungsi proposal. Yang pertama, proposal internal. Proposal internal pada dasarnya ditunjukkan kepada manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proposal ini biasanya digunakan untuk meminta persetujuan atas suatu aktivitas yang dirancang dalam proposal tersebut, baik berkaitan dengan jenis atau bentuk kegiatan, manfaat, pendanaan, dan waktu pelaksanaan. Yang kedua yaitu proposal eksternal. Proposal ini pada dasarnya ditujukan kepada pihak di luar organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Proposal ini biasanya meliputi permohonan bantuan, dana kerja, kerjasama, investasi, penjualan produk, barang, atau jasa, dan lain sebagainya. Saya Rio Bastian dengan NPM akhir 285 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu proposal yang diminta atau solicit proposal. Proposal yang diminta pada dasarnya merupakan proposal yang diminta oleh pihak yang akan memberikan aktivitas bisnis. Berkaitan dengan hal ini, biasanya sudah ditentukan bentuk kegiatannya dan segala persyaratan yang diperlukan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu proposal yang tidak diminta. Proposal ini pada dasarnya merupakan penawaran bentuk kegiatan bisnis kepada pihak lain, misalnya kepada investor. Berbeda dengan proposal yang diminta, dalam proposal ini biasanya hal atau kegiatan yang ditawarkan belum tentu sudah dimengerti oleh calon penerima proposal atau klien. Yang terakhir ada efektivitas dan struktur proposal. Pada hakikatnya, proposal merupakan bagian dari bentuk dan piranti komunikasi. Dengan demikian, indikator efektivitas proposal tentu juga tidak bisa dipisahkan dari indikator efektivitas komunikasi itu sendiri. Efektivitas komunikasi pada hakikatnya ditandai adanya pesan yang disampaikan bisa diterima sesuai dengan maksud pesan tersebut dan diikuti tindakan sesuai dengan isi pesan tersebut. Di samping itu, efektivitas proposal juga akan ditentukan oleh penyajian dan penulisan proposal. Penyajian dan penulisan proposal harus jelas, singkat, dan padat. Tidak disarankan dengan menggunakan bahasa yang berlebihan atau dilebih-lebihkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bagian ini hendaknya diuraikan latar belakang persoalan yang menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensinya bagi pihak penerima. Uraian hendaknya ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pihak penerima. Kedua, isi proposal atau inti. Bagian ini pada dasarnya menguraikan secara detail berkaitan dengan hal yang ditawarkan, mulai dari bentuk, kegiatan, tujuan, keunggulan, biaya yang diperlukan, hak dan kewajiban penerima proposal, sampai dengan manfaat yang diperoleh penerima proposal. Yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini pada dasarnya berisi penegasan kembali mengenai isu dan solusi kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada pihak penerima. Pastikan bahwa ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi penerima untuk menjalankan kerjasama atau aktivitas dalam bisnis. Karena materi kita sudah selesai kami bawakan, eh, apabila ada salah kata dari kelompok kami, terutama dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.